Perkenalkan, saya Angel Tamba dari kelas 11 IPA 6. Saya Anastasia. Saya Angelin. Saya Abraham. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian dan juga manfaat perdagangan internasional. Silakan ditonton videonya. Bye. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Angel Tamba dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian perdagangan internasional. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, kita harus tahu dulu apa itu perdagangan internasional. Apa manfaat dari perdagangan internasional, ya kan? Nah, jadi sebenarnya manfaat dari perdagangan internasional ini sebenarnya sudah kita terapkan, sudah kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling sederhananya saja, kita sudah menggunakan barang impor, barang yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu pakaian, baik itu tas, baik itu sepatu dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita harus tahu dulu apa itu perdagangan internasional. Nah, jadi perdagangan internasional ini adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Atau perdagangan internasional juga merupakan suatu kegiatan jual beli dan transaksi ekonomi. Ya, namanya saja sudah perdagangan gitu kan. Pasti ada pembeli dan juga ada penjual. Pasti ada kegiatan menjual dan juga ada kegiatan membeli. Nah, perdagangan internasional ini juga dia dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, jadi pengertiannya secara spesifik adalah perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain ataupun penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi ada kesepakatan, ada kerjasama yang dilakukan antara suatu negara tersebut. Penduduk yang dimaksud tersebut itu dapat berupa antar perseorangan. Namanya saja sudah perseorangan gitu kan. Pasti ada individu dengan individu. Nah, tapi bukan hanya individu dengan individu saja, tapi juga dia antar individu. Pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Nah, jadi perdagangan secara garis besar, perdagangan internasional ini merupakan suatu bentuk perdagangan yang didasarkan berupa kerjasama, ada kesepakatan antar suatu negara dengan negara lain. Bukan hanya negara saja, bukan hanya negara tersebut saja yang menjalani hubungan, tetapi melingkup seluruh anggota yang ada di negara tersebut, baik itu penduduk maupun pemerintahnya gitu. Nah, jadi contoh yang paling sederhana, ya, Indonesia jual barang tekstil gitu ke Amerika, ke negara lain, dan kita juga membeli jet tempur dari Amerika. Dan jadi situ antara Indonesia dan juga Amerika, di situ terdapat yang namanya perdagangan internasional. Ada kegiatan jual beli, ada transaksi ekonomi yang dilakukan antara Indonesia dengan Amerika, di mana Indonesia tersebut dia menjualkan barang tekstilnya ke negara lain, yaitu Amerika, dan juga kita membeli jet tempur tersebut dengan Amerika, dari Amerika. Maka terjadilah yang namanya perdagangan yang disebut, yang paling sering kita sebut itu ekspor dan juga impor gitu. Selanjutnya, pengertian perdagangan internasional menurut para ahli akan dijelaskan oleh Abraham Sibaya. Adapun menurut beberapa ahli, pengertian dari perdagangan internasional yang pertama, menurut Kuala Adolf, perdagangan internasional adalah proses globalisasi ekonomi yang dilakukan secara tukar menukar barang atau jasa melalui mata uang internasional yang didasari atas kehendak individu secara sukarela tanpa ada unsur terpaksaan. Asri dan Munandar. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang terjadi karena memiliki sumber daya yang berbeda dan karena adanya aktivitas produksi barang dalam jumlah yang besar. Manfaat perdagangan internasional: memperluas pasaran, meningkatkan pendapatan. Manfaat perdagangan internasional berikutnya adalah menambah pasar bagi perusahaan. Hal ini dilakukan dengan memproduksi secara optimal tanpa takut kelebihan produksi dan harga jual yang turun. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha bisa menjalankan mesin-mesin produksinya secara maksimal dan menjual kelebihan produk dihasilkan ke luar negeri.
Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Manfaat persahabatan antar negara adalah dapat meningkatkan hubungan persahabatan agar terjalin pada antar negara. Setiap negara memiliki hubungan antar sesamanya untuk menghindari konflik yang terjadi. Jadi negara satu dengan negara lainnya dapat saling mencakupi kebutuhan dan membantu jika pada suatu saat salah satu dari mereka membutuhkan bantuan. Mendorong kegiatan produksi barang secara maksimal. Manfaat mendorong kegiatan produksi barang dapat dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Tentu saja akan meningkatkan produksi suatu negara yang mengekspor barang tersebut ke luar negeri dengan jumlah yang mungkin banyak. Selain dapat mendorong produksi dalam negara, juga banyak menyerap tenaga kerja di dalam negara tersebut. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana perdagangan antar negara memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien. Perdagangan luar negeri memungkinkan negara tersebut mengimpor mesin-mesin atau alat-alat modern untuk melaksanakan teknik produksi dengan cara yang lebih baik. Dengan demikian, teknologi yang lebih modern dapat meningkatkan produktivitas dan dapat mengadakan spesialisasi produksi. Meningkatkan kemakmuran negara, di mana indikator kemakmuran sebuah negara bisa meliputi produsen, konsumen, dan pemerintah. Dengan adanya aktivitas perdagangan internasional akan membawa kemakmuran bagi setiap ekonomi tersebut. Memperluas lapangan kerja. Jika pasar luar negeri semakin meluas, maka barang atau jasa yang dihasilkan juga semakin bertambah. Peningkatan hasil produksi meningkatkan kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan sehingga membukakan kesempatan kerja baru dan mengurangi pengangguran. Kebutuhan setiap negara dapat tercukupi. Dengan perdagangan internasional, suatu negara yang masih kekurangan dalam memproduksi suatu barang dapat dipenuhi dengan mengimpor barang dari negara yang mempunyai kelebihan hasil produksi. Sebaliknya, negara yang mempunyai kelebihan hasil produksi barang dapat mengekspor barang tersebut ke negara yang kekurangan. Dengan demikian, kebutuhan setiap negara dapat tercukupi. Setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi, yang dimana perdagangan internasional dapat mendorong setiap negara sumber daya alam, tenaga kerja modal, dan keahlian secara maksimal. Di mana suatu negara yang memiliki produk unggulan dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Menstabilkan harga. Perdagangan internasional secara tidak langsung juga bisa mengendalikan harga yang terdapat di pasar domestik suatu negara. Dengan adanya perdagangan internasional, kelangkaan barang yang mengakibatkan harga mahal bisa diatasi melalui impor untuk menambah stok di pasar domestik. Sekian video yang bisa kami berikan, kami dari kelompok 1. Jika ada kesalahan dalam video ini, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.